Ya, alhamdulillah ini ada banyak kitab kuning di sini ya. Nah, di sini kita bisa insyaallah dengan Ustadz atau Al-Akh Fakhrul Razi ya. Beliau adalah alumni pesantren Rembang ya. Insyaallah akan berbagi tips dan trik bagaimana cara belajar membaca kitab kuning yang sistematis ya. Yang sistematis, yang tahapan-tahapannya nanti insyaallah teman-teman bisa ikutin. Nah ini sama orangnya nggak mau diliput gambarnya ya, mohon maaf ya. Bagaimana nih Ustadz cara belajar membaca kitab kuning agar seseorang yang awam dia bisa membaca kitab kuningnya? Silakan Ustadz, ada berapa misalkan Ya, poin-poinnya poin pertama ya? poin pertama itu terlebih dahulu kita ketahui bahwa yang kita pelajari adalah bahasa Arab, ya kan? Yang kita pelajari adalah bahasa Arab atau kitab-kitab turaf, kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab. Otomatis ketika yang diajarkan adalah bahasa Arab, maka pertama yang kita belajari adalah ilmu-ilmu bahasa Arab. Ilmu-ilmu bahasa Arab itu macam-macam cabang-cabangnya. Pertama diantaranya adalah lughah, ilmu lughah, kemudian ilmu nahwu, kemudian ada ilmu sorof, ada juga ilmu balaghah, ada juga kemudian ilmu al-istiqaq. Wah, macam-macam, banyak cabang-cabangnya. Insyaallah. Nah, cuman yang paling penting untuk diajari, maksudnya kita itu cukup ketika mampu membaca kitab atau berbahasa Arab itu sebenarnya cukup, nahwu dan sorof itu sudah cukup, apalagi dengan mempelajari juga ilmu balaghah. Nah, itu poin pertama. Bisa di ini ya. Ya, yang kedua. Poin yang kedua. Poin pertama ada yang ditanyakan nggak? Ya, tidak ada. Cukup ya. insyaallah. Cukup Ya, jelas. kalau sudah mengerti, kalau sudah mampu Kaidah-kaidah nahwu sorof, paham, iya, kaidah-kaidah nahwu dan kemudian kaidah-kaidah sorof, mampu hafal, kemudian sudah belajar itu, kemudian juga sudah belajar balaghah, insyaallah bisa membaca kitab. membaca dan memahami Al-Quran dan isi kandungannya. Yang lainnya ada lagi Ustaz selain setelah menguasai nahwu sorof? Nah, kemudian itu kan secara poin pertama. Terus poin kedua yaitu bagaimana orang itu belajarnya, gitu ya. Bagaimana orang itu belajarnya agar cepat mampu bisa membaca kitab atau membaca buku-buku berbahasa Arab. Itu yang pertama ya harus sering mempraktikkan, sering mempraktekkan bacaan kitabnya ya. Baca kitab terus dibaca sebisa mungkin, sebisanya. Sering dibaca, sering diulang akan menambah kebiasaan, menambah Apakah kemampuan. perlu bimbingan juga atas di sampingnya ada ustadznya gitu, Nah, atau iya. gimana? Iya, itu di antaranya itu juga perlu. Kalau di pesantren itu ada namanya sorogan. Sorogan ya. Sorogan itu menyodorkan kitab. Sorogan itu menyodorkan kitab ke gurunya agar supaya si murid ini membaca kitabnya, agar kemudian gurunya itu menyimak bacaannya apakah ada yang salah atau enggak gitu. Namanya. Nah, semakin sering diulang-ulang seperti itu akan semakin menambah kemampuan dia untuk membaca kitab. Nah, kemudian selain selain sorogan, selain sering mengulang-ulang membaca kitab, kita juga dianjurkan untuk selalu mengikuti kajian-kajian berbahasa Arab, kajian-kajian guru. Yang ketiga mungkin ya dia. Yang ini yang ketiga, poin yang ketiga. Ya, mungkin jadi sering belajar, atau sering menghadiri kajian yang berbahasa Arab, atau yang kajian kitab ya, kajian kitab. Dan kita dia itu misalkan mengaji kitab Riyadhus Shalihin misalnya, dan
kita itu dianjurkan untuk mengikuti, harus itu wajib setiap hari, bahkan entah hari misalkan ketika gurunya membuka pengajian misalkan Riyadhus Shalihin atau yang lain misalnya, itu harus sering mengikuti, sebab itu juga salah satu di antara indikator ya, apa istilahnya, poin penting. hal yang penting untuk menambah kemampuan kita dalam membaca kitab. Karena kita itu dari mana bisa membaca kitab? Ya dari guru kita. Maksudnya tahu makna ini, makna itu kan mesti dari guru, maksudnya gitu. Nah itu cukup ya, saya kira. Apa kira-kira yang belum Ya, diutarakan cukup ya? Cukup ya. Ya, jazakallah khair. Iya, pokoknya semakin diulang-ulang, semakin ikut kajian. Pokoknya kalau dalam pesantren, kalau dalam dunia pesantren di sana itu istilahnya bandongan. Jadi si guru itu dia itu membaca kitab, memaknai kitab menggunakan bahasa Jawa kalau di sana. Ada kalau di pesantren di barat itu, kalau di ada daerah barat itu diterjemahkannya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi si santri ini, si guru ini memberikan makna menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya kayak kajian Riyadhus Shalihin, kemudian per kalimatnya itu gunakan bahasa Indonesia. Diberikan makna, kemudian si murid itu ya menulis, memaknai per kalimat di kitab Riyadhus Shalihin per kata. Nah, sedangkan di Jawa Timur, di pesantren di area timur itu biasanya menggunakan bahasa Jawa. Nah, istilahnya kalau di Indonesia kan istilahnya kajian umum gitu kan. Nah, kalau di pesantren Jawa Timur itu namanya bandongan. Nah, ketika kita sering mengikuti itu, kalau secara pengalaman pribadi sering mengikuti kajian-kajian umum di guru-gurunya, kemudian sering mempraktikkan baca kitab setiap hari, maka akan menambah wawasan dan kemampuan kita dalam mampu membaca kitab-kitab yang kosong, kitab-kitab yang gak ada maknanya gitu. Sekian ya. Ya. Taib Ustadz Fakhrazi, syukran jazakallahu khair atas pencerahannya buat kita semua. Alhamdulillah, itulah ikhwan fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah tadi adalah tips trik atau gambaran bagaimana sih caranya kita agar bisa membaca kitab kuning ya. Salah satunya tadi kita harus mempelajari ilmu nahwu ya, dan cabang-cabangnya. Kemudian yang kedua, kita harus praktek langsung membaca kitab tersebut, kitab kuning tersebut ya. Kemudian yang ketiga, kita sering belajar atau bermulazamah terhadap guru kita, membaca, menyimak langsung dari guru kitanya. Nah, dari situlah insya Allah Allah memberikan ilmu terhadap kita apa yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan video ini yang singkat ini bermanfaat, dan kita mengharapkan ya pengisi tadi suara ya, penjawab suara, mudah-mudahan dengan video ini banyak yang terinspirasi untuk mempelajari atau memperdalam ilmu bahasa Arab ya, dan mudah-mudahan kita selalu diteguhkan ya, dan mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.